Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benediktus Daniel Adrian dengan NIM 1203230005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang profesionalisme dan etika di bidang informatika berdasarkan rangkaian kuliah tamu yang telah saya ikuti. Pembahasan di sini tidak hanya melihat dari sisi teknis, tetapi juga bagaimana etika, tanggung jawab, dan prinsip belajar sepanjang hayat menjadi fondasi utama bagi seorang profesional informatika di berbagai sektor, mulai dari bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, hingga industri teknologi. Oke, yang pertama ada eh, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari layanan kesehatan, lalu pemerintahan, hingga dunia industri. Nah, di balik kemajuan tersebut terdapat peran besar para profesionalisme informatika yang bertanggung jawab untuk memastikan sistem digital dapat berjalan dengan aman dan juga berkelanjutan. Nah, dari sini profesionalisme informatika tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga mencakup tentang integritas, etika, dan juga komitmen untuk terus belajar. Lalu pada teknik informasi di dunia kesehatan atau pada kuliah tamu saya yang pertama, saya mendapatkan gambaran tentang peran teknologi informasi di dunia kesehatan. Rumah sakit modern sangat bergantung kepada sistem digital yang kompleks seperti SIMMS dan juga sistem lab hingga pengarsipan citra medis. Nah, kesalahan teknis yang mungkin terlihat sepele di sektor lain, namun di lingkungan rumah sakit ini justru dapat berdampak serius pada proses klinis dan juga keselamatan pasien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peran teknologi informasi di bidang kesehatan itu memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Lalu tekanan yang tinggi dan juga pentingnya komunikasi. Nah, profesionalis IT di rumah sakit itu bekerja di bawah tekanan yang tinggi karena sistem harus berjalan selama 24 jam. Mereka juga harus melayani tenaga medis yang sebagian besar memiliki latar belakang non-teknis. Nah, karena itu juga kemampuan komunikasi juga menjadi keterampilan yang sangat penting. Ini, seorang IT tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis, tetapi juga mampu untuk menjelaskan masalah teknologi dengan bahasa yang dibilang mudah dipahami agar koordinasi antar sesama itu dapat berjalan dengan baik. Lalu juga terdapat etika data pasien. Nah, aspek yang paling ditekankan pada kuliah tamu yang pertama itu adalah etika dalam pengolahan data pasien. Data kesehatan merupakan salah satu jenis data yang paling sensitif karena berkaitan langsung dengan privasi dan keselamatan manusia. Mengakses rekam medis tanpa kewenangan eh, atau memanipulasi data demi kepentingan pribadi merupakan pelanggaran etika yang serius dan juga melanggar hukum. Nah, dari sini saya memahami bahwa profesionalisme IT di bidang kesehatan menuntut tingkat integritas yang sangat tinggi. Prinsip utama patient safety first. Nah, prinsip utama IT di rumah sakit adalah patient safety first, yang dimana setiap keputusan teknis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pasien. Profesional IT bahkan dituntut untuk siap siaga di luar jam kerja demi memastikan layanan kesehatan tidak terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa profesi informatika, khususnya di bidang kesehatan, itu memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Nah, di kuliah tamu yang kedua, kita membahas tentang peran IT dalam pemerintahan, khususnya di lingkungan IKN. Pembangunan IKN tidak hanya berfokus kepada infrastruktur yang fisik, tetapi juga pembangunan sistem digital sebagai fondasi utama layanan publik dan pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, teknologi informasi menjadi tulang punggung pemerintah modern. Nah,
akses data yang strategis dan tanggung jawab. Eh, Profesional IT di bidang pemerintahan, khususnya ASN, memiliki akses terhadap data publik yang bersifat strategis. Setiap keputusan teknis yang diambil berpotensi untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu juga etika dan profesionalisme menjadi aspek yang tidak bisa ditawar dalam transformasi digital pemerintahan. Lalu ada 4 pilar etika ASN. Yang pertama ada integritas, lalu ada akuntabilitas, objektivitas, dan juga penghormatan privasi. Yang dimana integritas merupakan akses data yang tidak tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu akuntabilitas, setiap sistem dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan melalui audit. Lalu ada objektivitas, keputusan pengadaan teknologi berdasarkan kebutuhan dan standar teknis, bukan dari relasi. Dan juga yang keempat ada penghormatan privasi, menghargai martabat warga negara dengan menjaga privasi data. Nah, lalu tantangan dan tantangan dan pengabdian digital. Ya, di sini terdapat kepercayaan pengguna, ya, di mana profesional IT disegani karena integritas dan kejujuran, lalu tanggung jawabnya yang besar dalam mengelola data dan sistem. Lalu juga ada fondasi logika, pemahaman logika, algoritma, dan juga OOP merupakan fondasi yang paling penting untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Lalu juga dituntut untuk selalu beradaptasi atau selalu belajar yang dimana proses belajar setiap individu itu berbeda, kecepatan tidak selalu lebih penting daripada kedalaman pemahaman. Lalu terdapat etika profesi, nilai akhlak dan juga prinsip apa, yang dimana akhlak itu merupakan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Dan papa merupakan privacy, akurasi, property, dan juga accessibility. Nah, dalam konteks etika profesi, nilai akhlak dan prinsip apa ini menjadi pedoman yang paling penting. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga privasi data, lalu memastikan akurasi informasi yang menghormati hak keyakinan intelektual, serta menjamin akses yang aman. Praktek seperti enkripsi, kata sandi, dan juga pencadangan data merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab profesional. Kunci profesionalisme yaitu selalu belajar. Ketiga kuliah tamu tersebut menegaskan pentingnya prinsip belajar untuk selalu belajar. Teknologi akan terus berkembang, lalu regulasi akan selalu berubah, dan juga tantangan baru akan muncul. Nah, seorang profesional IT harus ya tidak boleh tuh berhenti belajar, tidak tidak hanya akan tertinggal, namun juga akan berpotensi untuk menjadi titik lemah dalam sistem yang ia kelola. Nah, refleksi pribadi sebagai mahasiswa informatika, saya menyadari bahwa profesionalisme tidak berhenti pada kemampuan teknis. Kesalahan kecil pada bidang tertentu seperti kesehatan juga dapat berdampak besar terhadap keselamatan manusia. Akses terhadap data dan juga sistem merupakan amanah yang harus kita jaga dengan integritas, bahkan ketika tidak ada pengawasan. Lalu yang terakhir, refleksi dari ketiga kuliah tamu ini mendorong saya untuk menjadikan belajar sebagai investasi jangka panjang. Saya menyadari bahwa soft skill seperti komunikasi, kerjasama, lalu pengambilan keputusan etis sama pentingnya dengan hard skill. Dengan menjadikan etika sebagai landasan dan belanja terus belajar sebagai prinsip hidup, saya berharap dapat menjadi profesional IT yang berkompeten, bertanggung jawab, lalu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.